Oke pemirsa, kembali lagi bersama channel saya Midi Teknik. Dalam video saya kali ini saya akan coba melakukan pengecekan pada kompresor kulkas satu pintu. Ini yang katanya mesinnya ini mati, jadi kulkasnya dibongkar, dikupas, dikuliti, diambil baknya. Nah, ternyata kalau menurut saya ini mesin kulkasnya sepertinya tidak mati. Bagaimana cara pengecekannya? Di sini pertama, ini kulkas langsung diambil dari kulkasnya, mesinnya ini diambil dari kulkasnya. Kabelnya ini pada umumnya ini ada dua, ya ini ada 4. Tapi kalau yang sudah paham ini biasanya kabelnya 2. Kalau bingung ini cari saja yang mana dia langsung harus ke cok listrik, yang mana dia langsung terhubung ke arus listrik, yang 2 itulah yang diambil. Jadi kalau yang ini tidak dipakai, ini groundingnya, yang biru ini ada 2, ini satu jalur, yang biru ini sama. Jadi yang ini yang kita contohkan adalah yang biru dan hitam ini saja, untuk memastikan apakah dia hidup atau tidak. Nah ini belum dibongkar, ini belum kita lihat dulu, tapi kita cek langsung menggunakan arus. Nah, apakah memang betul-betul dia mati? Ini kita sambungkan dulu yang hitam dan biru. Jadi untuk pemirsa di rumah yang baru istilahnya mau mencoba seperti ini, tapi tidak seorang tukang atau tukang servis, jadi jangan langsung diikuti cara seperti ini ya. Harus menggunakan lakban, atau memang betul-betul kita itu sangat-sangat teliti dan tidak pelupa. Jadi ini harus dilakban. Ini saya kasih dulu jarak yang tidak mengandung api. Nah seperti ini, pastikan dia betul-betul tidak terhubung dan jangan sampai kesentuh. Nah jadi saran saya yang ingin mempraktekkan di rumah, jangan ikuti cara seperti ini yang dia tidak dilakban. Ini saya hanya mencontohkan saja, karena sudah sering melakukan seperti ini, sudah terbiasa dan sudah berhati-hati. Oke, ini kita akan cokkan apa yang akan terjadi. Tapi ingat, di sini kita harus sediakan 1 buah test pen. Oke, kita colokin. Ini kita cek, ini ada api ya. Nah itu ada apinya ya. Oke, kita cokkan. Nah ini kita cek ini ada apinya atau tidak. Kalau dia ada apinya jangan dipegang, tapi kalau nggak ada apinya kita coba pegang, ini tidak hidup sama sekali. Oke, jadi kalau misalnya dia tidak hidup atau hanya berdengung saja, atau dia pokoknya dia tidak hidup tapi ada getaran di dalam, kita pastikan lagi pengecekannya secara langsung. Ini kita buka, ini ada komponen di dalam mesinnya ini, sampingnya ada komponen sebelah kiri. Ini kita buka, ini ada soket, ini namanya relay dan overload. Ini kita buka, kita cabut. Nah kemungkinan rusaknya pada bagian ini, kalau enggak relay overload, tergantung bagaimana proses hidupnya tadi, apakah dia bergetar saja atau berdengung.
Kemudian ini ya, ini tadi kita cabut, jadi ini jangan lupa dicabut ya, jangan asal pegang aja seperti ini kita langsungkan ke soket mesinnya. Ini ada 3 jarum soketnya, 3 jarum. Ini CSR nya ya, bisa juga pengecekan melalui tang ampere, melalui dihitung nilai CSR nya, tapi di sini saya menggunakan langsung praktek saja. Nah, salah satunya kita tempelkan ke bagian atas. Kemudian yang satu lagi ke sebelah bagian kanan. Nah, setelah ini, jangan longgar ya soketnya, kita masukkan jangan longgar. Oke, kira-kira hasil ini seperti ini. Nah, jadi dia ada 3, yang satu di atas, yang satu di sebelah kanan. Nanti pada saat kita colokkan, ini kita hubungkan seperti ini. Kita hubungkan yang kiri dan kanan, bukan yang atas. Kalau ke atas dia jepret. Nah, setelah kita cokkan, ini belum saya cokkan ya. Ini belum saya cokkan. Nanti setelah dicokkan, setelah dicolokin kabelnya, kemudian mesinnya ini tidak akan hidup, dia akan bergetar atau mendengung. Nah, kita ingin mengetahui apakah kompresor ini yang masih hidup atau rusak atau sudah tidak bisa dipakai lagi. Ini kita hubungkan yang kiri dan kanan, ini kita sentakkan seperti ini, kita hubungkan sub gitu. Tapi pastikan obeng yang kita gunakan ini adalah obeng yang tidak terhubung dengan besinya. Ini kan plastik nih, jadi ada obeng yang ujungnya itu besinya ini terhubung, itu kita bisa kesetrum. Oke, setelah dicokkan kita sentakkan seperti ini. Kalau mesinnya hidup, berarti tunggu sampai dia hidupnya lebih dari 1 menit. Kalau udah lebih dari 1 menit, berarti mesinnya bagus. Tapi tidak tahu ketahanannya, karena ini kan dibukanya kapan pipanya. Kalau dibukanya sudah lama dan dia sudah dibawa kemana-mana, mereng ke sana mereng ke sini, dan olinya sudah terbuang berkurang, kemungkinan dia tidak akan bertahan lama kalau dipakai ke kulkas lagi. Tapi kalau dia baru dibuka, kemungkinan dia akan bisa tahan. Nah, tapi kalau dia ciri-cirinya rusak, ini dia kita gabungkan seperti ini, kulkasnya akan mesinnya tidak berputar, tapi hanya berapi-api saja atau mendengung. Berarti mesinnya tidak bagus, tidak bisa dipakai lagi. Atau kita langsungkan seperti ini, tiba-tiba lampu kita jepret semua, meteran kita membalik jepret, itu sudah positif, tidak bisa dipakai lagi, dibuang saja atau dijual. Nah, ini akan saya contohkan ya. Ini saya contohkan, saya cokkan dulu. Ini sudah ada apinya. Nah, ini belum hidup. Ini kalau saya sentakkan seperti ini, saya hubungkan, perhatikan, mesinnya hidup. Jadi ditunggu saja sampai dia lebih dari 1 menit.
Ini mesinnya nggak ada apinya, ini masih bagus. Jadi kalau dia lebih dari 1 menit dia bagus, hidup tidak tanpa mati, berarti mesinnya ini masih bagus dan hanya diganti yang ini saja, overload dan relay. Ini overload dan relaynya yang diganti. Kalau seandainya dicokkan tidak bisa hidup. Tapi ada juga mesin yang komponennya ini bukan ini saja, relay, bukan overload dan relay saja, tetapi ada komponen lain, ada yang menggunakan kapasitor, ada yang menggunakan relay starter, ada kapasitor, banyak macamnya. Tapi kalau umumnya kulkas 1 pintu dia hanya relay dan overload atau kapasitor, ada 3. Jadi begini juga cara pengecekannya. Hanya saja di ujung kabel ini dia jadi banyak, ada kapasitornya tambahannya, dan relaynya ini pun berbeda kalau yang menggunakan kapasitor. Oke, jadi ini mesinnya masih bagus. Nah, ini suaranya, tesnya. Oke, sampai sini dulu video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.